Jadi hari ini kita mau mulai project tahap awal untuk ngebangun kolam lagi. Jadi kenapa gua gak bilang palut? Karena kali ini spesial beda. Tujuan gua bangun kolam ini untuk apa? Nanti akan gua jelasin pas saat kita akan lihat di lapangannya seperti apa. Konsepnya seperti apa? Nanti juga akan gua jabarin. Pada intinya kolam ini adalah kolam terakhir lah mungkin. Karena lahan kosong di rumah ini sisa itu saja. Jadi letak kolamnya itu persis di depan kantor pribadi gua. Ya kalau kalian lihat, wah sayang banget sebenarnya. Ini udah bagus, kenapa lagi harus dirombak lagi buat kolam? Tujuannya sama, buat lebih bagus dan lebih tenang di dalam kantor pribadi gua. Kita lihat ke sana. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah sekatan kantor gua dengan salah satu landscape yang gua buat dari nol juga. Ya, dibangun sendiri. Visi sekarang seperti ini. Ini akan gua rombak tapi tidak mengganggu pemandangan yang ada di belakang. Karena saya yang dibuat ini udah mature dan ini gua develop dari nol juga sendiri, dikonsepin juga sama temen gua gitu ya. Jadi gua gak akan menghilangkan paludarium ini karena gua juga pengen bukan pengen aja lah, karena ini legacy lah yang gue buat dari awal sebelum gue main koka. Tapi gue akan merubah yang di bawah ini. Kalau kalian lihat ada bonsai, mungkin nanti akan gue pindahin ke pot lagi untuk taruh di depan ya. Konsepnya di sini seperti kolam koi. Jadi kolam koi yang biasa digali ya di bawah, top view lah kalau bahasanya anak akuatik. Jadi akan top view, tidak ada pakai kaca, tapi tetap secara filtrasi, secara look gak akan inilah mengecewakan. Kolam kali ini ukurannya itu gua akan ngambil sekitar, kalau ini kan lebarnya sekitar 2,240 ya. Jadi gua akan buat full digali ya, disisain badannya 10-10, berarti besar kolamnya 220. Terus gua akan ngambil dari sana ya sekitar 250. Coba ya kita ukur ya. Injak nih. Oke. 260 itu 2 meter, kita ambil 60 buat filter. Jadi filternya sekitar ya hampir 60% lah ya. Ya sekitar 60% lah filternya, 60 karena gue mainnya tinggi nanti. Dan filter yang akan kita pakai di sini filter eksternal, tapi itu nanti kita lagi dikonsepin sama David Kuku, udah alihnya lah dalam dunia filter, dalam dunia pembuatan kolam gitu. Terus konsepnya itu ini akan digali dengan ketinggian 80. Nah, tujuan gua bangun kolam ini adalah gua melihat gua sudah ada 3 tank grooming, tapi gua belum punya satu tempat fasilitas yang memang khusus untuk ikan finishing ya. Jadi kalau gua lihat beberapa kasus di koki, ikan yang udah finish kalau kita paksa makan terus, lama-lama akan terbalik. Bukan cuma itu, dan umurnya mungkin akan nggak akan panjang gitu, karena masih kita terus makan. Ketika kita masukin ke tank grooming, otomatis kan ikan-ikan lain butuh makan gitu, jadi kita feeding terus. Akhirnya ikan yang udah finish ini kepus akhirnya mencapai batas maksimalnya. Itu yang bisa buat sudden death, ikan stroke, ikan terbalik. Ya itulah sayang gitu kan, udah gua grooming dari kecil. Akhirnya gua berpikir gimana caranya ikan finish gua ya tetap makan, tapi bukan makan lagi pellet coating, makannya cuma pellet yang balance untuk jaga badannya doang, untuk ngejaga kerapiannya juga. Jadi gua memutuskan buat kolam ini. Tadi gua udah bilang kolam ini tidak akan pakai kaca, jadi gua akan gali. Konsepnya hampir sama seperti kolam koi. Kalau kalian lihat kolam koi bentuknya sama. Kalau kalian lihat view-nya ke sana, pastinya ketika gua gali ini gimana caranya gua maintain tank ini. Saya akan bangun jembatan di sebelah kanan, tanknya agak banyak sekitar 10-20 cm lah. Gua jalan ke sini ya. Di sini juga akan gua habisin bagian sini aja yang bakal gua jadikan jalan. Jadi konsepnya itu
Japanese juga. Terus sistem filtrasinya itu gua akan buat di depan paludarium ini. Sistem filtrasinya kemarin kita udah diskusi dengan Ko David. Kita akan ngambil 60 sampai 1 meter di sana untuk jadi kita tanam external filternya ke dalam. Jadi nanti ada stepnya lah, itu dia ahlinya lah. Gua juga sedikit bingung ya, cuman dia udah konsepin, dia bantu gua konsepin. Yang intinya adalah sistem kolam ini sama gua buat kayak depan, low maintenance. Hanya ini udah gak pakai smart system. Pakai mungkin saya cuma pakai sekedar untuk hidup matikan pompa dan cuci backwashnya gitu ya. Jadi kira-kira gitu konsepnya. Ini akan gua bongkar, gali. Jadi pastinya kalau misalnya yang buat kolam harus bertema. Tema kali ini gua akan udah mulai milih. Gua akan buat ini seperti goa ya. Kalau kalian lihat nih, ini konsepnya kan udah Japanese banget nih. Gua akan buat seperti goa. Goanya seperti apa? Kalau kalian pernah lihat film Avatar, goanya akan seperti itu. Jadi ya kayak di hutan juga lah, naturalnya dapat. Jadi ketika gua duduk sini, mau meskipun top view, gua bisa merasakan vibe-nya itu lebih tenang gitu, karena suara air, bayangin aja suara air ya, ada burungnya juga ya. Pemandangan lah yang gua create supaya gua nyaman bekerja, gua betah juga di sini. Intinya mencari inspirasi lah gua di sini. Kalau gua nanti bosen di depan, gua akan pindah sini. Style untuk temanya seperti itu. Jadi ini akan buat dia semua, cuma memang butuh waktu. Gua akan kerjain kolam dulu mulai minggu depan, mulai gali. Ini gua akan rumba, terus beberapa lighting akan gua ubah. Tempat nongkrongnya juga. Jadi konsepnya ini, mungkin kalau kalian tahu di Goa biasanya orang ada bertapa. Gua akan buat konsepnya di sini tempat pertapaan, menenangkan diri. Jadi kalian udah bisa bayangin lah. Di sini konsepnya goa, terus di sini ada kolam, di sana ada pemandangan paludarium, di atas kanopinya bisa buka tutup, ya. Nanti akan kita benar-benar dekor senyaman mungkin. Mungkin proyek ini butuh waktu 2-3 bulan, tapi kolamnya mungkin 2-3 minggu udah beres. Tapi sembari kita cari matching airnya, kita akan mikirin juga beberapa improvisasi di lapangan. Inti dari gua buat kolam ini adalah kolam finishing untuk hasil grooming gua. Jadi ya tujuannya tadi gua udah bilang, ikan yang udah selesai grooming, finishnya kapan, itu kan kita udah harus tahu kapan harus mengurangi makannya. Ketika sudah siap, kita pindahin sini supaya umurnya lebih panjang, badannya juga lebih stabil, potensi untuk SB-nya atau swim bite-nya lebih kecil, ikan pastinya lebih panjang umur ya. Jadi tunggu setelah kita jalani project ini. See you di next content. Thank you.